Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma fta'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan li wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut thaharati utawi pira-pira syarate sesuci. Bayane min wudu'in saking wudu wa ghuslin lan atus wa tayammumin lan tayammum. Syarate wong sesuci artinya apabila tidak memenuhi syarat ya berarti tidak sah. Syarat yang pertama orang yang bersuci, orang yang berwudu ataupun mandi ataupun tayammum adalah al-islamu Islam. Berarti rendah Islam berarti tidak sah. Sing nomor loro wa tamyizu lan tamyiz. Wong orang yang sudah pinter. Lah ukuran pinter itu sudah tahu arah. Itu ukuran pinter. Sudah tahu arah, terus makan sendiri, makan minum sendiri, terus kemudian sudah cewek sendiri. Maka wudunya orang yang seperti itu sudah dikatakan sah. Nah, berarti kalau sebelum tamyiz tidak sah. Terus kemudian yang nomor 3 adamun mani. Dan tidak ada hal-hal yang mencegah sampainya air pada kulit atau anggota badan yang kalau mandi ya sekujur badan, kalau wudu ya anggota wudu, kalau tayammum ya anggota tayammum. Jadi tidak adanya mani atau yang mencegah air sampai pada anggota badan yang dibasuh itu adalah termasuk syarat. Nah berarti bila orang mau wudu maka harus terlebih dulu membasuh mukanya. Khawatir mukanya itu ada bedak-bedak, ya pokoknya ya seperti bedak itu, apa mana itu di bibir itu, apa jadi lipstick itu mana itu, karena apabila kena air itu tidak luntur, tidak hilang. Nah maka terlebih dulu harus dihilangkan dulu lipstiknya, bedak-bedaknya. Nah kalau bedak tabur mungkin tidak, kalau bedak tabur. Tapi ada bedak-bedak yang kan biasanya ono sampai 3 kali. Apa begitu, kemudian apa, kemudian terakhir pakai yang tabur itu ya. Nah, apabila itu memang iya seperti itu, maka harus dihilangkan terlebih dulu. Pokoknya tidak ada mani itu merupakan syarat daripada sahnya. Kalau wudu ya wudu, kalau mandi, kalau tayammum. Terus yang nomor syarat yang nomor 4 adalah airnya itu menggunakan air yang tohir mutohir. Tohir mutohir di sini adalah air mutlak. Jadi syarat berikutnya airnya menggunakan air yang tohir mutohir atau air mutlak. Supaya mudah dipahami terlebih dulu begini, supaya mudah dipahami bahwa air yang bisa dibuat bersuci itu ada 7 kan itu ya. Nomor 1 ada air langit atau air hujan. Nomor 2 air laut. Nomor 3 air sungai. Nomor 4 air sumur, air sumber, air salju, air embun. Dari 7 air ini kemudian dibagi menjadi 4.
Jadi ketujuh air ini kemudian dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah air tohir mutohir atau air mutlak. Dikatakan mutlak itu mutlak dari qayyid lazim dan qayyid munfak. Jadi dikatakan tohir mutohir, airnya suci dan bisa mensucikan. Jadi pembagian yang pertama adalah airnya suci dan bisa mensucikan. Nah, kemudian air yang suci, airnya suci dan bisa mensucikan, kemudian dikatakan air mutlak. Kan gitu ya. Dikatakan air mutlak karena tidak jauh dari qayyid lazim dan qayyid munfak. Atau ada yang bilang munfik. Nah, qayyid lazim adalah penyebutan air yang kemudian menjadi tetap. Nah, itu namanya qayyid lazim. Seperti air putih dikasih kopi. Nah, maka air tersebut dikatakan sudah berubah nama, yang asalnya air, lah kemudian karena dikasih kopi jadi air kopi atau wedang dan lain sebagainya. Nah, beda dengan munfik atau munfak. Munfik atau munfak itu adalah penyebutan air berkaitan dengan wadah. Seperti ada air sumur ditaruh di dalam kendi. Maka kemudian dikatakan air kendi. Tapi air kendi itu hanya penyebutan wadah saja, tidak pengaruh kepada airnya. Tidak pengaruh kepada airnya, maka air tersebut tetap dikatakan tohir mutohir. Beda dengan air kopi tadi, atau air teh, atau air es campur, air dan lain sebagainya. Karena penyebutan air itu menjadi penyebutan air lalu menjadi ketetapan. Itu namanya qayyid lazim. Kalau qayyid munfak tidak. Penyebutan air hanya berkaitan dengan wadah. Seperti kita itu ngambil air pakai dap misalnya, atau ya pakai dap. Nah, kemudian air itu diwadahi timba. Kemudian orang mengatakan air timba. Atau kemudian ditaruh di jeding, kemudian dikatakan air jeding. Nah, itu hanya penyebutan wadahnya saja. Nah, kemudian apabila air itu kemudian air yang ada di dalam jeding itu kemudian diambil, maka tetap dikatakan air. Beda dengan kopi tadi yang tidak bisa dipisah. Nah, kalau tidak bisa dipisah tadi itu namanya qayyid lazim. Nah, yang qayyid lazim ini yang bahaya. Maksudnya kemudian air tersebut dikatakan tohir tapi ghairu mutohir. Lah, kalau hanya penyebutan wadah saja, maka tetap air tersebut dikatakan air tohir mutohir. Artinya airnya suci dan bisa mensucikan. Karena hanya penyebutan wadah. Nah, maka nih mutlaknya an qayyidin lazimin wa wan munfak. Wa qayyidin munfakin. Wa qayyidil munfaki atau qayyid munfak, ini tidak apa-apa. Nah, apabila airnya itu suci, sedangkan syaratnya bersuci, itu harus menggunakan air yang tohir mutohir. Airnya suci dan bisa mensucikan. Terus kemudian airnya suci dan bisa mensucikan tapi digunakan makruh. Itu adalah pembagian air yang nomor 2. Jadi yang pertama adalah tohir mutohir, airnya suci dan bisa mensucikan, apabila digunakan tidak makruh. Lah, yang nomor 2 adalah airnya suci dan mensucikan, apabila dipakai wudu itu sah, dipakai mandi sah, dipakai nyuci barang yang najis sah, tapi apabila dipakai makruh. Itu pembagian air yang nomor 2. Apa itu? Air apa itu? Air yang air yang panas atau karena terpanaskan oleh sinar matahari
ataupun yang lain. Nah, maka apabila ada air seperti karena tandon itu tidak ada sobung tutup di atas sobung tutupnya sehingga kena sinar matahari. Lah apabila sudah kena sinar matahari, otomatis air yang ada dalam tandon panas. Lah maka menggunakan air yang seperti itu makruh, tapi makruhnya untuk badan, tapi tidak makruh apabila dibuat nyuci baju dan lain sebagainya. Lah berarti bijaknya apabila kita punya tandon, bijaknya ya dikasih tutup. Itu yang bijak. Lah kecuali tandonnya itu terbuat dari perak ataupun emas. Kalau tandonnya itu terbuat dari perak atau emas, ya walaupun tidak dikasih tutup tetap tidak makruh. Menggunakan baik badan ataupun untuk baju tidak makruh. Karena apa? Karena wadah yang terbuat dari emas dan perak adalah wadah yang sangat bersih, kemudian tidak akan pengaruh kepada airnya. Lah, dimakruhkan menggunakan air yang panas yang ada dalam tandon yang kena sinar matahari itu karena akan menyebabkan penyakit kulit. Nah, jadi penyakit kulit dan apa namanya? Ada itu. Ya pokoknya baros apa belang baros itu belang. Kan biasanya ada orang wajahnya yang terkadang zaman dulu ono belangnya. Pipinya itu putih yang sedangkan sebagian ono hitamnya. Itu namanya baros. Nah itu karena menggunakan air yang kena sinar matahari langsung. Dan pokoknya akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Nah maka kemudian hukumi makruh menggunakan air yang kena sinar matahari langsung, ya seperti tandon, walaupun tandon itu ada tutupi. Makanya yang bijak di atasnya tandon ono tutupi itu supaya tidak tidak panas. Walaupun sah. Lah ini agama. Sing ini agama. Agama itu kan apabila menurut agama itu baik, maka menurut dunia ataupun peraturan pemerintah yang lain ataupun apa yang lain itu bagus. Dan apabila ini digunakan, apabila itu diamalkan, tidak dikasih tutup kan bahaya. Menurut agama kan hukum makruh. Juga menurut atibah, menurut kedokterannya juga tidak baik. Mengenai kalau sudah makruh menurut agama yang seperti itu, setelah diteliti oleh kedokteran atau ahli kesehatan akan menyebabkan seperti itu. Nah ini yang makruh, apalagi kemudian yang haram kan itu. Yang makruh saja itu akan menyebabkan yang tidak baik kepada kesehatan, apalagi yang haram. Jadi sadidus sukhunah atau air yang terkena matahari langsung, walaupun dipakai untuk wudhu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis itu boleh, karena memang airnya suci dan bisa mensucikan, tapi hukumnya makruh apabila dipakai untuk badan. Tapi kalau untuk baju tidak. Itu pembagian air yang nomor 2. Yang ketiga adalah air yang tahir, air mutahhir. Airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah kalau yang pertama kan airnya suci bisa mensucikan, dipakai tidak makruh. Kalau yang nomor 2 airnya suci dan bisa mensucikan tapi dipakai untuk badan makruh, untuk baju tidak. Nah kalau yang nomor 3 ini airnya suci tapi tidak bisa mensucikan, dipakai wudhu tidak bisa, dipakai mandi tidak bisa, dibuat menghilangkan najis ya tidak bisa. Apa itu? Air mustakmal, air yang suci, airnya suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa mensucikan, itu ada 2. Nomor 1 air yang mustakmal, nomor 2 air yang mutaghayyir. Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai. Seperti begini, ada orang wudhu kemudian ditadai, air wudhunya itu ditadai,
Maka air yang ditadai itu adalah air mustakmal. Karena air itu telah digunakan untuk menghilangkan hadas. Lah maka air tersebut dikatakan air mustakmal. Lah maka nih hati-hati apabila ada air sedikit yang kurang dari 2 kolah. Apabila air kurang dari 2 kolah itu kan harus kelocor. Nah terus kemudian menyikapi air yang ada di tandon, yang kerannya itu ada di timba, yang timbanya itu sedikit, maka itu tidak secara otomatis menghitung dengan yang ada di paralon, tidak secara otomatis. Tapi yang dihitung adalah tetap yang air yang ada di dalam timba. Jadi yang dihitung adalah air yang di dalam timba, tidak menghitung dengan air yang ada dalam paralon yang kemudian nyambung dengan tandon. Artinya kalau air yang ada di dalam timba itu sedikit, maka ya sedikit. Loh, kemudian apakah boleh disiasati keran itu ada di timba yang timbanya itu kecil, kemudian dikategorikan air mengalir? Tidak bisa. Artinya tidak dihitung itu air yang ada di dalam paralon itu tidak terhitung, sehingga tidak bisa kemudian disamakan dengan air sungai yang mengalir seperti pancoran. Tidak bisa. Nah, berarti betul-betul yang dihitung adalah antara paralon dengan timba itu harus ada jarak. Karena yang dihitung adalah air yang ada di dalam timba. Ya, untuk mensiasati supaya air yang di dalam timba itu tidak mustakmal dan tidak mutanajis, tidak najis, ya harus selalu full. Bila dipakai ngalir. Nah, harus seperti itu. Bukan menghitung air yang ada dalam paralon yang nyambung dengan tandon sehingga disamakan dengan air mengalir. Dan sehingga tidak seakan-akan tidak ada najis di sana. Tidak seperti itu menghitungnya. Jadi yang nomor 3 adalah pembagian air yang airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang pertama adalah air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah bisa air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Lah maka nih berhati-hati berwudu, bermandi apabila menggunakan timba yang sangat kecil itu. Ya apa menyiramnya kita harus jauh dan tidak boleh tampesan. Kalau di praktek mungkin seperti ini. Misalnya airnya gitu di sini. Air yang ada di dalam timba yang kurang dari 2 kolah itu di sini, maka kita ngambil canteng, ngambil air yang ada di timba yang sangat sedikit, dan kita basuhkan gini. Kalau tidak jauh seperti ini, khawatir ada tampesan yang nampes ke air yang ada di dalam timba. Maka apabila nampes itu? Ada percikan yang dari wajah dikala kita membasuh wajah itu mercik ke timbaan air yang ada dalam timba, maka air yang ada di dalam timba semuanya itu menjadi mustakmal. Apakah itu timba, apakah itu jeding, pokoknya yang kurang dari 2 kolah. Nah, sulitnya berwudu dikala menggunakan air yang kurang dari 2 kolah ini kan di sini ini. Apabila airnya kurang dari 2 kolah, ya betul-betul harus jauh seperti itu. Jadi kan ngambil canteng, terus kemudian ngambil air yang ada di timba itu kita siramkan, kita basuhkan ke wajah. Nah terus setelah selesai pembasuhan wajah itu, setelah selesai ini kan ada yang menetes dari wajah, bekas tetesan itu dari basuhan wajah. Lah maka untuk menghilangkan kemustakmalan tetesan itu kita harus ngambil lagi canteng, dibasuhkan lagi. Nah, basuhan yang terakhir ini bukan basuhan menghilangkan hadasnya wajah, tidak, tapi betul-betul menghilangkan kemustakmalan air yang ada dalam wajah. Nah ini yang harus dibedakan. Nah kecuali mungkin di keran.
Lah kalau wudhunya di dalam, ya menggunakan keran mungkin lebih enak. Karena apabila dalam keran yang tidak dimasukkan ke dalam timba, betul-betul wudhu ke keran itu terhitung gitu, terhitung dari paralon nyambung ke tandon. Makanya itu dibedakan antara kemudian apa namanya ada jarak dan tidak ada jarak. Nah, untuk apabila wudhunya itu di dalam timba, maka yang terhitung ada di dalam timba. Kalau langsung keran wudhunya ya tidak masalah, itu lebih enak malah, lebih enak. Karena apabila wudhu langsung menggunakan keran, maka air yang ada di dalam paralon itu terhitung sampai ke tandon, terhitung sampai ke tandon. Nah, jadi yang harus diperhatikan dikala menggunakan air sedikit berwudhu ataupun menyuci membasuh atau mencuci yang najis, betul-betul harus kita perhatikan. Beda lagi dengan apabila mencuci barang najis atau percikan mencuci barang najis, itu kan beda. Kalau percikan dari air mustakmal itu hanya mustakmal, tapi kalau membasuh dari percikannya barang najis menjadi mutanajis, di dalam timba menjadi najis, kan gitu. Jadi dibedakan. Jadi apabila berwudu menggunakan siwur, apa siwur? Kenteng. Jadi gayung, jadi harus jauh supaya terhindar. Lah mandi juga seperti itu. Lah kalau mandi besar ini sulit itu, sulit. Ini kan hanya prakteknya wudhu kan ya. Jadi kalau mandi besar itu betul-betul harus diperhatikan air ini, harus betul-betul banyak. Kalau tidak itu bisa tidak sah mandi kita itu. Jadi begini ya, saya contohkan wudhu dulu. Wudhu harus begini. Setelah wudhu itu sempurna, setelah membasuh wajah sempurna, terus kemudian supaya tetesan-tetesan air yang di wajah itu tidak mercik ke wadah yang kurang dari 2 kola itu, kita ngambil lagi dengan niatan membuang kemustakmalannya air yang ada di dalam wajah. Nah, mari. Berarti misal kemudian kita itu menetes ke wadah yang air kurang dari 2 kola itu, maka tidak mustakmal lagi karena telah dihilangkan kemustakmalannya. Lah, terus kemudian dikala membasuh tangan, maka siwur gayung dipegang pakai tangan kiri. Ngambil terserah apakah dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, kita siram. Sudah 1 kali siram, pokoknya mengalir sudah cukup. Lah, hanya saja perhatikan tetesan air yang menetes dari tangan ini, apabila dibiarkan mercik netes atas ke air yang kurang dari 2 kola itu, maka air ini menjadi mustakmal. Maka kita ngambil lagi, atau sisanya air itu, sisa air yang di dalam gayung kita siramkan dengan niat menghilangkan kemustakmalannya air yang ada di dalam tangan, kan itu. Lah, setelah selesai bebas ini sudah. Walaupun kita cemplungkan ke air ini, maka menjadi bebas. Karena ini akan menyatu ini sudah. Air yang ada di dalam tangan itu sudah menyatu lagi dengan air yang ada di dalam timba yang kurang dari 2 kola itu. Nah, setelah itu maka siwur gayung kanteng kita pegang dengan menggunakan tangan kanan. Ya, kita ambil saja, juga jauhkan dari timba ini. Kita jauhkan dari timba, mengalir selesai dan sempurna, maka siram lagi dengan tujuan menghilangkan kemustakmalan air yang ada di dalam air ini. Lah, dikala kemudian menyentuh
atau bahkan megang air yang ada dalam timba, ya tidak masalah, karena itu sudah menyatu, tidak ada lagi kemustakmalan. Karena yang dikatakan air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas. Lah apabila ada tetesan sebelum kita basuh, ini menetes ke sini, mustakmal ini, gitu. Karena yang dikatakan air mustakmal ya seperti itu. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas. Nah, terus kemudian untuk membasuh, untuk mengusap kepala, air atau air kulit kepala, ya siwur kita ambil, kita pegang dengan menggunakan tangan yang kiri, kemudian kita basuh yang kanan, kemudian kita usap-usapkan ke kulit. Lah sama prosesnya, harus kita setelah kita usapkan ke kepala, lalu kita basuh tangan yang tadi yang dibuat untuk mengusap kepala itu. Lah terakhir ya sama. Kemudian kalau masalah kaki, insya Allah tidak sulit, karena memang kaki itu ada di bawah. Yang sulit itu memang wajah dan tangan. Sulitnya wajah di tangan itu karena wajah itu anggota badan yang ada di atas, sehingga rawan netes ke di timba itu. Lah kalau masalah pembasuhan kaki ya tinggal dibasuh saja, yang penting kita angkat, jangan sampai kaki itu posisinya ada di leseran, kita angkat saja, kita angkat yang kanan basuh, kemudian yang kiri. Itu biasalah, gampang atau mudah. Yang harus kita perhatikan yang wajah dengan tangan itu di kala wudu. Lah, masalahnya itu di kala mandi. Lah kalau di kala mandi itu yang terhitung kan begini. Kalau mandi itu kan begini ya. Kita itu mandi tidak masalah, sebelumnya tidak masalah. Maksudnya kita guyur badan kita basahi semua, kita siram semua. Kemudian kosokan, setelah kosokan disiram lagi mungkin, lalu kemudian sampuan, sikatan gigi, dan kemudian pakai sabun, kan itu ya. Setelah itu kita guyur bersih, kan sudah. Lah maka itu tinggal niatnya. Karena itu tadi itu melakukan yang sunnah-sunnahnya mandi. Artinya masih belum pada mandi besarnya, kan itu. Masih belum naik ke proses mandi besarnya. Nah ini masih melakukan sunnahnya mandi besar. Melakukan sunnahnya mandi besar itu disiram dulu. Kan tidak ada niat sih. Berarti masih belum masuk ke ranah mandi besar, kan ya. Siram dulu, kemudian kita kalau perlu sikatan-sikatan, kalau perlu sampuan-sampuan, kalau perlu sabunan-sabunan, kalau perlu kosokan-kosokan, maka kita siram itu. Siram supaya pok ngapok itu hilang, kan begitu ya. Lah, baru setelah pok ngapok itu hilang, baru kita niat. Lah, lihat dulu airnya itu banyak atau tidak. Lah kalau banyak ya seperti tadi prosesnya. Ngambil airnya itu hati-hati. Khawatir ada. Nah, kan sudah ya. Mandi sudah, melakukan sunnah-sunnahnya mandi sudah, cukup kita ambil satu canteng dulu, satu gayung dulu kita ambil, lah kita basuhkan. Kan untuk melakukan niat harus berbarengan dengan membasuh salah satu juznya badan atau bagian badan. Paling gampang kita siram tangan kita. Kita ambil satu gayung, lah kita siramkan pas di waktu air nyampe kepada kulit yang ada di tangan, baru kita niat. Lah kalau sudah niat, inilah kemudian proses mustakmal itu berjalan. Proses mustakmal itu berjalan kalau sudah niat. Lah hati-hati kemudian apabila nyiram air kepala, kemudian netes mercik ke
air yang kurang dari 2 kola ini. Kalau air yang kurang dari 2 kola ini ditetesi, jikalau kita menyiram kepala kita, maka air itu menjadi mustakmal. Air yang dalam timba yang kurang dari 2 kolah ini akan menjadi mustakmal. Kita lanjutkan, kita teruskan, tidak sah mandi kita. Kan begitu. Karena menggunakan air mustakmal. Kita itu wajib menggunakan air yang mutlak. Kok mustakmal yang dipakai gara-gara ada tetesan percikan air dikala kita membasuh kepala. Nah ini masih bahaya. Nah ya bahayanya, hati-hati, katanya tadi itu jauh. Ya kalau bisa kran itu selalu mancur ke timba, selalu mengalir. Nah, kalau selalu mengalir, dikala kita membasuh kepala sampai ke bawah itu tidak masalah, karena mengalir air yang dalam timba. Ini masalah apabila air yang dalam timba itu sedikit. Gitu. Loh kalau 2 kolah lebih, wah enak, tak campur kok enak. Ini yang dibahas ini kan karena airnya sedikit gitu ya. Lah maka kalau airnya sedikit, hati-hati. Ya kalau menggunakan shower aman karena airnya mengalir terus. Nah ini masalahnya kalau mandi di dalam air yang ada dalam timba yang timbanya nek-ene. Nah kalau shower enak, dia tinggal mengaliri saja, ngurut dari atas sampai ke bawah. Hanya dikala dikala membasuh dubur kita harus nengkong. Seperti orang bekol itu, kotil haja, harus nengkong. Syarat itu, karena apabila tidak nengkong itu sudah sah. Karena akan ada lempit-lempitan yang tidak kena basuh. Memang harus nengkong seperti orang kotil haja. Kalau tidak, ada lempit atau lepet-lepet itu yang tidak kebuka. Nah, sedangkan syaratnya harus semuanya harus kena basuh kan. Terus kemudian mutaghayyir. Setelah pembahasan dari mustakmal adalah mutaghayyir. Mutaghayyir air yang berubah. Lah air berubah itu bahaya lagi seperti air apabila sedikit katanya tadi kena najis, maka berubah atau tidak berubah, maka air yang sedikit itu menjadi najis. Kalau airnya banyak, di jeding itu lebih dari 2 kolah, kemasukan najis, maka dilihat berubah atau tidak 3 sifatnya. Kalau ketiga sifatnya itu tidak berubah, ya maka tidak najis, karena airnya 2 kolah lebih. Lah masalahnya ini adalah air yang berubah. Berubah apakah itu berubah? Lah perubahan air itu banyak faktor. Ada perubahan dengan mukhalid anhu, ada mujawir lah, ada mustaghna anhu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ada air yang mukhalid bitohirat. Ada air yang berubah sebab kecampuran barang suci. Ya. Ada air berubah dengan kecampuran barang suci seperti kejaduan sabun, kejaduan sampo. Maka jeding itu menjadi berubah, yang asalnya bening menjadi putih. Nah, maka air tersebut dikatakan air mutaghayyir, maka air tersebut tidak bisa digunakan bersuci, baik wudu ataupun. Jadi harus kita perhatikan. Nah, maka air itu dikatakan perubahan air itu dikatakan mukhalid anhu atau mukhalid bitohirat. Namanya mutaghayyirnya atau perubahan air itu disebabkan dengan kecampuran barang suci. Lah maka apabila air yang asalnya bening kemudian kecampuran barang suci kemudian menjadi berubah, maka airnya tersebut menjadi air tahhir ghairu mutahhir. Memang airnya suci, tapi tidak bisa dipakai wudu, tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa. Jadi makanya harus kita perhatikan. Terus ada air yang berubah dengan mujawirlah atau mujawir anhu. Nah seperti ada air hujan, misalnya hujan. Nah kemudian bede pancoran itu kejeding. Nah biasa mun aing dari pancoran itu tak anggu bening karena bercampur dengan keteen yang ada di dalam genteng. Lah maka air tersebut dikatakan air yang berubah tapi mujawir anhu, yang nggak bisa lepas.
Maka air tersebut dikatakan air suci dan mensucikan. Tetap dikatakan tohir, mutohir. Airnya suci dan dan mensucikan. Karena perubahan air itu disebabkan dengan sesuatu yang nggak bisa lepas. Atau air banjir, sungai banjir misalnya. Maka air tersebut bisa suci dan mensucikan, atau tetap dikatakan tohir, mutohir. Karena berubahnya air itu tidak bisa lepas dan tidak bisa dilepaskan. Terus ono air yang berubahnya saking lamanya diam, sehingga berlumut. Atau air yang ada dalam jeding kan abita ekoras, kemudian lomoten. Atau punya abunya. Dikala ekurbuk, maka air tanah yang ada dalam tanah yang ada abun sebut dalam jeding itu pas ongke ke atas, sehingga si asal bening ketong. Maka air tersebut tetap dikatakan tohir, mutohir. Airnya suci dan bisa mensucikan. Karena itu air tidak bisa lepas dengan itu. Pasti ada air. Terus kemudian perubahan air disebabkan mungkin ada daun, ada mungkin jeding yang kejatuhan daun. Itu ada dua, kejatuhan daun itu ada dua. Kalau sengaja dijatuhkan, ada daun dijatuhkan atau dimasukkan ke dalam jeding, kemudian airnya dalam jeding itu berubah, maka mutakhayir. Tapi kalau jatuh sendiri atau karena terpa angin kok berubah airnya, maka air tersebut tetap tohir, mutohir. Itu yang perlu diperhatikan yang seperti ini. Apakah berubahnya mutakhayir atau berubahnya air itu karena faktor manusia atau karena berubah dengan benda suci atau dari lumut. Kalau perubahan air itu disebabkan dengan barang suci, maka namanya mukholid anhu atau mukholid bit tahirat. Perubahan air disebabkan kecampuran barang yang suci. Maka apabila air bening kemudian kecampuran benda suci, maka air tersebut dikatakan airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk wudu dan mandi dan lain sebagainya. Terus kemudian apabila air tersebut itu disebabkan karena banjir atau karena dari genteng dan lain sebagainya, maka air tersebut dikatakan air yang berubah karena mujawir. Nanti ada konsekuensi hukumnya masing-masing. Maka apabila demikian, maka tetap airnya menjadi tohir, mutohir. Airnya suci dan mensucikan. Terus ono air yang perubahannya itu karena disebabkan abu yang bukan perbuatan orang, tapi betul-betul atau murni dari endapannya air. Kemudian ada abu itu ke atas sehingga merubah air yang asalnya bening menjadi berubah. Maka air tersebut dikatakan air yang mutaghayyir bil mustaghni anhu. Jadi ono mukholid bit tahirat, ono mujawir, ono mustaghna anhu. Konsekuensinya hukumnya itu beda-beda. Terus kemudian apabila perubahan air itu berubah dengan perubahan air itu karena najis atau kemasukan barang najis, maka air tersebut menjadi najis. Maka solusinya ya harus dikoras. Kalau tidak ya pesampai dukola takut mengalir. Kalau sudah sampai 2 kola, maka dilihat berubah atau tidak. Kalau berubah, maka terus diisi sampai mengalir, sampai perubahan itu hilang, mutaghayyirnya hilang. Kalau kan begini ya, air yang berubah apabila disebabkan najis dan airnya sedikit, kata-kata sedikit itu berarti kurang dari 2 kolah.
kata-kata dua kola itu berarti kok seandainya dihitung meter berarti 62. Memang ada yang apa? Ada yang bilang 62,4 kan. Ada yang bilang memang ada yang jauh 60 gitu. Kita ambil yang tengah-tengah berarti 62,4 cm gitu ya. Berarti kok seandainya buat jeding apa ke atas tuh, ke atas 62,4 ke samping ini sampai lebar pokoknya sudah 2,4 mesakil. Wah, seandainya diliterkan itu berarti 246 liter. 246 liter apabila kita literi kan itu ya. Kok kalau bahasanya orang dulu sangat black, kalau sama dulu sangat black supaya tidak sulit itu. Ngokor liter, ngokor liter berarti 246 liter. Jadi apabila air berubah itu sebab najis, gini, apabila air sedikit kena najis, nyambung najis, kejatuhan najis, berubah atau tidak berubah, obe atau tak obe air itu maka menjadi najis. Kalau airnya dua kolah, kejatuhan najis, nyambung najis, tersentuh najis, berubah. Apabila berubah najis, apabila tidak berubah tidak najis. Nah, itu kaitan dengan air mutaghayyir yang kurang dari dua kolah atau tidak. Artinya air itu ada air sedikit, ada air banyak. Yang dikatakan air sedikit berarti kurang dari dua kolah, yang dikatakan air banyak berarti lebih dari dua kolah lebih. Lah apabila kejatuhan najis tersentuh najis, air yang sedikit itu menjadi najis, berubah atau tidak berubah. Kalau air itu dua kolah, maka apabila berubah najis, apabila tidak berubah menjadi tidak najis. Mungkin itu aja. Al-Fatihah. Bismillah.